101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Saya Widya Pradipta menemani Star Lovers di siang hari ini dalam bincang spesial obrolan seru kali ini bersama dengan LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan ya Star Lovers ya. Sama seperti yang sudah disounding tadi di awal-awal ya tentang LPS. Tenang, karena menabung di bank ada LPS kok ya. Selama ada LPS, Star Lovers bisa tenang karena simpanannya atau dananya yang di bank itu dijamin oleh LPS. Tapi apa ya kriteria simpanan yang dijamin LPS? Kita akan tanyakan langsung ke tamu saya siang hari ini yang jauh-jauh dari Jakarta ya Pak ya. Tapi tadi sempat ke Solo dulu terus baru ke Jogja ya. Selamat siang untuk Pak Nur Budiantoro atau Pak Budi, Kepala Divisi Kesekretarian LPS. Pak Budi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Widya. Yes, ini udah kali ke berapa gitu ya Pak Budi ya datang ke Star FM ya? Iya, kayak sudah nggak terhitung kayaknya. Senang banget bisa bertemu lagi sama Pak Budi dalam keadaan yang sehat tentu aja ya Pak Budi ya. Iya. Jadi silakan Star Lovers yang ingin bertanya atau menanggapi nanti obrolan seru kita ini, langsung aja bergabung di nomor WA kita di 0818621013 atau juga di kolom Instagram kita di Star Jogja FM tentu aja ya. Nah, Pak Budi dari tadi udah disinggung nih dari tadi pagi kita akan ada obrolan seru bareng LPS gitu ya. Dan ini Star Lovers harus tahu tentang LPS karena memang logo LPS itu ada di mana-mana. Termasuk juga di bank-bank yang kita datangin, bank-bank konvensional, bahkan sampai ke BPR juga ada, di bank syariah juga ada ya Pak Budi ya. Nah, kenapa sih harus ada LPS Pak? Dan kenapa perbankan ini harus dijaga dengan penjaminan simpanan dari LPS ini Pak? Ya, makasih Mbak Widya. Mungkin di pertama kita coba intro sedikit ya mengenai perbankan kita ini. Jadi istilahnya layanan perbankan ini buat kita itu sudah masuk ke istilahnya sendi-sendi kehidupan kita ya. Iya betul. Semua layanan perbankan kita sudah kita pakai itu. Sekarang kebutuhan apapun sudah dengan layanan perbankan. Bahkan kalau kita ke pasar pun itu bakul di pasar pun sudah pakai istilahnya kris ya. Betul Pak. Yang tinggal scan. Kemarin malah saya ada ini Mas Cilok udah pakai kris loh Pak. Nah, tuh kan. Kalau nggak salah ada tukang parkir juga ada berita mereka sudah menggunakan aplikasi perbankan juga. Oke, luar biasa berarti ya Pak ya. Iya, ya artinya kan memang perbankan ini banyak yang bilang perbankan ini adalah urat nadi perekonomian, Mbak. Ya karena dia akan menyalurkan ya kalau urat nadi di tubuh kita kan darah ya sebagai ini. Kalau perbankan dia menyalurkan uang dana gitu dari orang yang memang membutuhkan, dari orang yang punya dana, kelebihan dana kepada orang yang memang membutuhkan dana. Makanya ekonomi kita bisa jalan, pedagang bisa jualan, kita bisa bikin infrastruktur, bisa bikin jalan tol, bisa bikin pelabuhan segala macam itu kan karena ada intermediasinya yaitu perbankan di sini. Dari situ kita melihat bahwa memang perbankan ini penting sekali, sangat vital sekali di perekonomian kita. Makanya kita menginginkan, mengharapkan bahwa bagaimana perbankan ini tetap kuat, tetap stabil, tetap punya kinerja baik. Nah untuk harapan itu maka kita harus menjaga nih perbankan ini gimana. Makanya perbankan ini salah satu industri yang banyak regulasinya, banyak aturannya, tujuannya supaya kuat tadi. Makanya lembaga-lembaga yang terlibat juga banyak. Ada Bank Indonesia sebagai otoritas pembayar, kemudian ada OJK sebagai otoritas pengawas perbankan. Nah, ada kami dari LPS sebagai lembaga penjamin simpanannya. Itu kita sama-sama bersinergi dengan tugas dan wewenang masing-masing untuk menciptakan tadi perbankan tadi gimana supaya tetap kuat. Itulah kenapa LPS itu hadir Pak. Oke gitu. Jadi supaya lebih kuat lagi ya, dan supaya kita juga lebih tenang itu tadi seperti tema kita siang hari ini ya Pak ya. Kalau yang namanya menabung uang, kalau nggak jelas nanti gimana nggak bisa balik lagi, ya kita nggak tenang ya Pak ya. Karena perbankan itu kan lembaga kepercayaan ya. Kita bisa percaya kepada satu lembaga, satu pihak menitipkan uang kita tuh karena kan kita percaya. Nah, kenapa kita percaya? Banyak alasan tadi. Karena dia lembaga yang terpercaya. Salah satunya karena ada lembaga yang menjamin tadi Mbak.
itulah fungsi dan perannya LPS hadir di situ, Mbak. Oke, jadi kita kan bertemu dengan banyak sekali jenis-jenis bank ya Pak ya, bank-bank umum, bank yang konvensional, kemudian BPR sekarang juga sudah banyak Pak, ada juga bank syariah. Nah, apakah seluruh jenis bank itu juga dijamin oleh LPS Pak? Iya betul Mbak. Jadi amanat atau mandat dari undang-undang bahwa semua bank di Indonesia, semua apapun jenis bank di Indonesia itu sudah menjadi peserta penjaminan LPS. Karena itu diwajibkan, Mbak. Wajib ya? Wajib, betul. Wajib hukumnya nih untuk bank-bank ya? Iya, kalau dia mau beroperasi di Indonesia sebagai bank, dia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Apapun jenis banknya, jenis bank itu kan cuma ada 2, bank umum dan BPR tadi ya. Bank umum kan ada bank BUMN, ada bank swasta, ada bank daerah, ada bank asing atau bank semi asing, itu namanya bank umum. Kemudian ada BPR atau BPR syariah itu. Semua kategori bank itu dijamin oleh LPS gitu. Oke, itulah kenapa akhirnya setiap bank yang kita temui itu ada logo LPS-nya. Iya, bahkan ini ada pertanyaan menarik juga. Terima kasih untuk Ibu Siwi ya. Di tiap bank itu selalu ada logo LPS dan juga OJK. Nah, ini bedanya apa nih Pak? Mungkin bisa lebih diperjelas supaya kita kaum ibu-ibu ini lebih paham gitu ya. Bedanya apa? Makasih Bu Siwi tadi ya. Ya, jadi kami LPS bersama OJK itu sama-sama satu regulator di industri keuangan di Indonesia yang kami mempunyai tugas dan peran masing-masing. OJK di sini adalah otoritas pengawas. Jadi dia yang OJK yang mengawasi bagaimana industri keuangan ini operasional sehari-hari. Nah, kami LPS lembaga penjamin ini adalah yang memberikan penjaminan. Artinya kalau terjadi sesuatu terhadap bank itu terakhirnya ada kami. Jadi dengan sudah diawasi dengan regulasi yang sedemikian rupa, ternyata masih terjadi sesuatu, terakhir kami bentengnya. Ini kita untuk memberikan perlindungan dan memberikan keamanan terutama buat nasabah itu. Jadi peran kami adalah menyelenggarakan program penjaminan simpanan. Yang kedua, kami itu menangani bank yang memang istilahnya bank gagal, atau bank gagal itu bank yang sudah ditutup operasinya atau dicabut izin usahanya. Itu kami yang menangani. Jadi untuk melanjutkan mengurusi bank-bank yang sudah ditutup atau dicabut izin usaha itu pekerjaan dari LPS. Termasuk tadi membayarkan simpanan nasabah, juga meneruskan dari operasional bank. Kalau dia ada kewajiban misalnya kredit segala macam, nanti LPS yang akan meneruskan gitu. Lalu Pak, tadi kan LPS yang akan menjamin ya, uang kita nih aman nih, gitu kan. Nah, kriterianya apa nih Pak? Pasti kan butuh kriteria juga ya supaya kita jelas nih simpanan yang seperti apa yang dijamin oleh LPS. Kalau kita lihat kriteria, yang pertama kita ngelihat dulu ketentuan mengenai batas penjaminan dulu Mbak ya. Jadi menurut peraturan pemerintah sekarang ada batas penjaminan simpanan LPS yaitu 2 miliar per nasabah per bank. Itu jadi hitung-hitungnya ya per nasabah per bank, hitungannya itu 2 miliar yang kita jamin. Kemudian ada ketentuan lain yang kita sebut ketentuan simpanan kita itu termasuk kategori layak bayar. Kalau terjadi sesuatu, klaim itu harus kita bayarkan. Nah, kategori layak bayar itu yang kita kenal atau bahkan itu sering kita jumpai di stiker-stiker di bank, di pintu masuk gitu. Kan di stiker LPS kalau di bank itu disebutkan bahwa bank peserta penjaminan LPS. Kemudian di bawahnya ada istilah kriteria 3T supaya simpanan kita tetap dijamin. Nah, 3T itu T yang pertama adalah tercatat. Artinya bahwa simpanan kita memang benar-benar tercatat di pembukaan bank. Jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku kalau misalnya ada bank tutup terus kita ngaku-ngaku, oh saya punya rekening di bank tersebut. Artinya apa, kan nggak bisa ngaku-ngaku juga. Atau ini juga jadi satu pelajaran juga. Artinya kalau kita mau store tunai ya ke bank, ke rekening kita, pastikan bahwa dana kita itu masuk ke rekening kita beneran gitu Mbak. Itu untuk memastikan. Soalnya ini jarang terjadi, tapi pernah ada kejadian Mbak. Jadi mungkin karena dia pastinya teller atau CS, ya nitip aja gitu Mbak. Ternyata nggak masuk. Ternyata nggak masuk. Ya dia percaya sih karena temen ya kan. Ada temennya tuh teller, temen itu CS. Tolong masukin ke rekening. Ternyata pas kejadian, loh kok uang yang kemarin kita titipkan nggak ada. Ya ternyata nggak dimasukkan gitu loh. Itu perlunya kita mengecek benar-benar bahwa dana kita tuh masuk ke rekening. Kemudian yang T kedua Mbak,
ketentuannya adalah mengenai tingkat bunga penjaminan. Jadi kalau kita menabung kan kita mendapat bunga. Betul. Ada ketentuan bahwa supaya itu tetap dijamin, maka tingkat bunganya itu tidak melebihi dari tingkat bunga penjaminan LPS. Ya, saat ini tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku adalah 4,25% untuk di bank umum. Kemudian kalau di BPR itu sampai 6,75%. Nah, untuk kategori simpanan falas, karena falas pun kita jamin, Mbak, yang non rupiah itu kita jamin sampai 2,25%. Itu yang perlu diperhatikan. Yang T kedua tadi, Mbak, ya. Yang T ketiga ya tidak terlibat tindakan curang atau fraud lah, Mbak, ya. Ya, intinya kita jadi nasabah tuh ya nasabah yang baik, Mbak. Jangan ikut-ikutan berbuat nakal, jangan ikut berbuat curang. Jangan ikut kong kali kong misalnya. Nah, ini nih bahaya ya, Pak, ya. Atau kalau kita punya kewajiban ya selesaikanlah kewajibannya. Jangan ada yang nunggak, bahkan macet. Nah, itu jadilah nasabah yang baik lah, intinya itu, Mbak. Ikuti aturan aja lah gitu ya, Pak, ya. Yang lurus-lurus aja lah gitu. Termasuk juga tadi menarik yang pertama tadi tercatat di buku rekening ya. Betul. Ini sebenarnya bisa kita ikutin juga dengan mencetak buku rekening itu secara manual ya. Tercatatnya bukan banking juga bisa kan, Pak? Tercatatnya bukan tercatat di buku, Mbak, tapi tercatat di sistem bank, di sistem pembukuan bank. Jadi bukan tercatat di buku. Karena kita sering juga kan malas cetak buku lah. Iya, biasanya. Apalagi sekarang kalau nggak ada urusan ke bank nggak dicetak. Apalagi sekarang kayak udah jarang banget deh orang cek saldo pakai buku itu sekarang udah jarang banget. Cukup pakai banking ya, Betul, Pak, ya. Ada yang pakai M-banking, ada SMS banking, segala macam itu semuanya sama aja. Yang penting adalah itu tercatat di sistem pembukuan bank. Itu tadi, Pak. Yang kedua tadi, Pak, mengenai tingkat bunga penjaminan, maaf tadi, itu tidak berlaku untuk bank syariah, Mbak, ya. Ya, karena kan di bank syariah tidak ada bunga, jadi mengenai ketentuan tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan itu tidak berlaku untuk bank syariah. Itu aja sih, Mbak. Ini ada pertanyaan juga, Pak. Kita ini ya sambil menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya, Pak, ya. Takutnya nanti nggak bisa kejawab. Simpanan deposito berarti ini dijamin oleh LPS ya, Pak, ya? Iya. Nah, berarti mekanismenya untuk klaim penjaminannya ini seperti apa nantinya? Ya, mengenai produk simpanan yang dijamin oleh LPS itu adalah semua produk simpanan bank, Mbak. Produk simpanan bank itu intinya cuma 3, Mbak. Cuma tabungan, deposito dan giro dengan segala macam bentuk dan derivatif turunannya ya. Kalau tabungan kan ada tabungan pendidikan, ada tabungan haji, segala macam itu kan nama dan turunan aja. Tapi kalau dia kategori pertabungan ya pasti dijamin LPS. Deposito termasuk yang dijamin oleh LPS. Apakah deposito yang pakai sertifikat atau yang enggak sama aja. Bahkan saya punya deposito sekarang udah nggak pakai sertifikat, online juga. Karena bukanya udah online, dapat notifikasi di email, ya itu juga sama aja itu. Sama aja ya, Pak, ya. Jadi deposito juga dijamin. Tentu dengan ketentuan tadi ya, Mbak, ya. Masuk tingkat bunganya tadi. Ini juga pertanyaan menarik di Instagram @nindia. Tingkat bunga yang dijamin LPS tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, sekitar 4,25% untuk di bank umum ya. Nah, ini dipatok oleh LPS dan Bangkah peraturan ini atau pertimbangan nilai bunganya itu berdasarkan apa, Pak? Ini pertanyaan menarik nih, Pak. Kenapa bisa ada angka 4,25%? Tingkat bunga penjaminan LPS itu ditetapkan oleh LPS. Dan menurut undang-undang kita menetapkan tingkat bunga penjaminan itu secara reguler, kita review dan kita tetapkan setahun 3 kali, Mbak. Jadi di akhir bulan Januari, di akhir bulan Mei, dan di akhir bulan September. Itu regulernya. Artinya reguler itu berarti memang kondisi perekonomian, kondisi perbankan tentu lagi ya nggak ada yang luar biasa lah ya. Kalau ada kejadian luar biasa tentu akan kita sesuaikan juga. Tapi regulernya adalah 3 kali itu. Jadi yang menetapkan adalah LPS. Tentu itu dengan perhitungannya adalah ada beberapa yang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kita melihat berapa sih tingkat bunga yang ada di pasaran, yang ada di perbankan. Jadi kan kita itu ingin memberikan perlindungan, keamanan buat nasabah ya. Kita lihatlah yang secara umum yang berlaku di perbankan berapa. Itu yang jadi salah satu yang kita pertimbangkan. Yang kedua, kita juga ada amanat juga di undang-undang terkait dengan bahwa coverage atau ya misalnya coverage itu banyaknya yang kita jamin dengan tingkat bunga yang kita tetapkan tadi itu masih mencukupi minimal sampai 9
Dan saat ini dengan tingkat bunga sekian dan tadi batas penjaminan sampai 2 miliar, itu sekarang masih ada 99,9% itu rekening yang masuk dalam penjaminan kita. Oke. Banyaklah itu faktor yang kita pertimbangkan untuk menentukan tingkat bunga penjaminan tadi, Mbak. Jadi memang secara rutin atau berkala itu juga dipertimbangkan terus sesuai dengan kondisi perekonomian, betul, ya Pak ya. Betul. Gitu intinya. Oke. Terus juga ada pertanyaan menarik juga Pak, ini terkait sama bunga. Nah ini ada dari @didomustika. Bunga BPR itu lebih menarik dari bank-bank biasa nih Pak Budi. Nah apakah ini aman Pak gitu? Ya sepanjang dia masih masuk di batas tadi ya, tingkat bunga penjaminan tidak melebihi dari bunga penjaminan, bunganya itu tidak melebihi dari bunga penjaminan LPS, ya aman. Sekarang kan BPR memang lebih tinggi, di LPS ya berlakunya lebih tinggi, 6,75%, sekitar 2,5% di atas bunga yang berlaku di bank umum, dan itu aman. Semua BPR yang beroperasi di Indonesia aman karena semua adalah peserta penjaminan LPS. Oke. Nah, jadi cara mengetahuinya adalah biasanya ada logo itu tadi ya, tertera ya. Kalau misalnya calon nasabah baru Pak, biasanya kan menanyakan ini aman atau enggak BPR-nya gitu kan ya. Secara umum kalau itu bank legal yang beroperasi pasti sudah menjadi peserta penjaminan LPS. Kalau ingin memastikan lagi ya dilihat di kantornya, itu pasti ada stiker bahwa dia bank peserta penjaminan LPS. Kalau ingin memastikan aja. Kalau ingin memastikan lagi bener nggak, masuk ke website LPS, bicara tuh di set di menu bank peserta penjaminan LPS, di set tuh nama banknya keluar apa enggak itu. Kalau ingin memastikan lagi, tapi secara umum sih semua bank sudah menjadi peserta penjaminan LPS. Menarik juga ini pertanyaan dari @roro. Sekarang lagi ramai bank digital Pak. Nah lagi-lagi ya ini karena memang anak muda kayaknya sasarannya Gen Z nih ya. Bank digital ini lagi ramai Pak. Kalau tidak dijamin LPS, ini artinya duit kita nanti akan balik atau enggak nih kalau banknya tutup? Secara suku bunganya tadi melebihi dari batas yang LPS tadi tentukan. Tapi mungkin kita perlu koreksi juga nih mendefinisi bank digital. Mungkin itu juga pemahaman dari Star Lover juga ya, bahwa yang namanya bank digital yang kita lihat itu sebenarnya juga bank-bank biasa juga. Cuma mereka mempunyai aplikasi digital, punya layanan digital. Banknya sama aja. Ada juga gedungnya juga ada, fisiknya juga ada gitu. Jadi bukan berarti kalau bank digital dia nggak ada gedungnya, terus kita melihatnya di mana, tidak kasat mata gitu ya Pak ya. Di dunia maya gitu, enggak, sama aja. Jadi sebenarnya namanya yang kita kenal sebagai bank digital sebenarnya sama aja tuh dengan bank pada umumnya. Cuma dia memang lebih banyak mengandalkan layanan digital, makanya kantor dia itu nggak banyak. Dia nggak banyak mempunyai kantor cabang. Dia memang lebih mengandalkan layanan digital ya. Nah tadi mengenai tingkat bunganya yang lebih tinggi, ya sebetulnya dari regulator pun tidak ada larangan. Dari regulasi tidak ada larangan bahwa tingkat bunga yang dinikmati nasabah itu lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan. Cuma ada kewajiban dari pihak bank untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai konsekuensinya. Itu jadi kalau kita mendapat tawaran dari satu bank dengan tingkat bunga yang tadi fantastis tadi dan ternyata itu sudah di atas tingkat bunga penjaminan LPS, maka ketika kita buka rekening atau buka deposito, bank itu wajib menginformasikan kepada nasabah bahwa saat ini tingkat bunga penjaminan yang berlaku adalah sekian. Kalau lebih tinggi dari ini, maka dijelaskan konsekuensinya. Kalau terjadi sesuatu maka tidak dijamin. Jadi ini udah risikonya udah ditanggung oleh nasabah sendiri dengan pihak banknya. Gimana kesepakatnya? Oke, jadi dengan aturan sudah diberikan informasi terlebih dahulu ke calon nasabahnya begitu ya Pak ya. Jadi kalau ada resiko tanggung sendiri. Tadi yang penting bahwa namanya definisi bank digital itu sebenarnya sama aja dengan bank-bank lain, cuma dia memang lebih mengandalkan layanan digital aja sih. Karena memang banyak banget Pak. Sekarang pilihannya luar biasa loh Pak. Bank digital memang ini. Eranya sudah begitu Mbak. Jadi memang eranya sudah seperti itu. Jadi kitanya yang beradaptasi gitu ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ini masih dari yang bertanya ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Kita cicil terus ya pertanyaannya ya. Terima kasih di 4550. Kemarin ada berita oknum bank yang membobol uang nasabah Pak. Nah ini kemarin sempat juga ya Pak ya, rame ya Pak. Kalau uangnya diganti, ini tanggung jawab siapa? Bank atau di backup sama LPS? Ini ada salah satu bank
besar kemarin yang dibobol ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, memang tugas atau kewenangan LPS ini baru bisa kita laksanakan karena tadi ya kita tuh berbagi tugas dengan otoritas lain, ada OJK. Jadi kalau banknya itu masih beroperasi, masih dalam pengawasan OJK, ya itu kalau ada terjadi satu permasalahan itu masih ditanggung jawabnya si banknya dengan pihak nasabahnya. Diselesaikan dulu lah, itu kan banknya masih ada nih, banknya masih ada, masih beroperasi, ya diselesaikan dulu. LPS nanti turun ketika memang banknya itu sudah tidak beroperasi, udah dicabut izin usahanya, itu baru LPS yang menjalankan tugasnya gitu. Oke, ini berarti bukan kewenangan LPS ya Pak ya, ketika bank masih beroperasi. Begitu ya ini ya jawabannya. Wah, menarik sekali Pak, masih banyak pertanyaan yang datang ini ya, baik dari WA maupun di Instagram. Kita harus jeda dulu ya Star Lovers ya. Kita masih tetap akan terus berbincang ya dengan obrolan seru ini. Tetap tenang menabung di bank karena ada LPS. Nah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga, tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Star Lovers masih di bincang spesial bersama dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung, banyak sekali ya atensinya, karena memang sekepo itu kita Pak Budi ya. Yang namanya uang tuh kita pasti akan kepo ya Pak Budi ya. Bagaimana caranya supaya uang kita itu tetap aman gitu, karena ya itu tadi, tetap tenang ya menabung di bank karena ada LPS ya Star Lovers ya. Dan masih bersama dengan Pak Budi juga, Kepala Divisi Kesekretarian LPS di sini. Kita juga disiarkan live nih di starjogja.com juga ya Star Lovers ya. Jadi silakan yang masih punya pertanyaan atau baru aja bergabung boleh banget kok ya, masih terbuka lebar sampai nanti jam 2 gitu ya di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. Yes, Pak Budi, masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab ya, dan pertanyaannya tuh menarik sekali Pak. Ini juga terima kasih ya kepada Mas Rudi di Tangerang. Ini pendengar kita lewat streaming jauh-jauh dari Tangerang ya. Seru nih, pertanyaan yang pertama adalah menentukan besaran bunga deposito itu apakah juga ada LPS yang ikut menentukan di bank nih? Ya, terima kasih. Siapa sih? Mas Rudi ya? Mas Rudi di Mas Rudi di Tangerang ya. Terkait tingkat bunga deposito di bank, ya itu keputusan bisnis dari bank masing-masing ya. Bank masing-masing ya Pak ya. Mereka punya istilahnya keputusan bisnisnya lah. Mungkin untuk strategi mereka bersaing atau strategi untuk mendapatkan dana, itu keputusan bisnis mereka. Termasuk juga koperasi Pak. Apakah ini masuk dalam lingkaran yang akan dijamin LPS atau pesertanya atau bukan nih Pak, koperasi-koperasi? Ya, hingga saat ini mandat atau amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada LPS, kami saat ini masih menjamin untuk perbankan. Jadi koperasi bukan termasuk perbankan. Jadi kalau izin usahanya itu bukan bank ya, masih belum dijamin oleh LPS. Jadi bukan jadi peserta penjaminan LPS, koperasi. Yes, ini jadi edukasi buat kita bersama ya Star Lovers ya. Jadi bukan termasuk perbankan, jadi tidak dijamin oleh LPS. Nah, operasionalnya LPS kemudian juga OJK itu didanai oleh siapa? Ini juga masih pertanyaan yang sama dari Mas Rudi nih. Penasaran ini, operasionalnya gimana ini? Dari pemerintah atau gimana gitu? Saya cerita mengenai LPS ya, karena saya tahu LPS-nya gitu. LPS ini berdiri sejak tahun 2005. Tahun 2005 yang mendirikan adalah pemerintah, karena amanat dari undang-undang yang terbit 1 tahun sebelumnya. Nah, pada waktu pendirian itu LPS diberikan modal istilahnya, modal oleh pemerintah. Waktu itu senilai 4 triliun untuk operasional, yang itu kita gunakan sampai sekarang. Dan 4 triliun itu harus kita kelola sendiri. Ya kalau mau dikembangkan ya dikembangkan sendiri, untuk investasi segala macam, itu yang untuk operasional kita sehari-hari gitu. Untuk operasional ya, untuk kebutuhan kantor segala macam gitu. Jadi memang sudah diberikan modal gitu ya, oleh pada pemerintah. waktu pendirian. Pada waktu pendirian dan akhirnya dikembangkan gitu ya. Tapi sekali aja modalnya, jadi tidak terus-terusan kita dana dari pemerintah, nggak ada. Nah jadi sudah jelas ya Star Lovers ya, memang modal awalnya ini dari pemerintah gitu ya. Kemudian Pak, misalnya nih suatu saat ya ada bank yang dicabut izin usahanya, kemudian apa yang harus disikapi oleh nasabah atau masyarakat gitu ya? Yang dilakukan nih apa nih terlebih dahulu supaya bisa klaim nih? Yang pertama, kalau kita mendengar nih bank tempat kita menabung atau menyimpan dana itu, misalnya ada berita banknya itu ditutup atau dicabut izin usahanya.
yang pernah dilakukan ya tenang aja gitu loh. Pertama tenang aja, kalaupun memang lagi ada kebutuhan dana harus ngambil uang, ditahan dulu aja, karena itu udah dicabut izin usahanya, artinya bank itu sudah nggak beroperasi. Jadi termasuk kantornya pun sudah tutup itu, sudah nggak beroperasi. Nah, pada saat itu LPS akan masuk ke bank tersebut dan kita akan mulai menjalankan tugas dan fungsi kami. Kita coba mulai melakukan verifikasi data nasabah segala macam. Nanti akan kita umumkan untuk pembayaran dana nasabahnya. Ini cerita yang terakhir nih, Mbak. Kebetulan baru ada kejadian, tapi tidak di Jogja sih. Alhamdulillah Jogja aman-aman aja. Di kota lain kemarin di Solo, tanggal 5 Februari itu ada satu BPR dicabut izin usahanya, Mbak. Tanggal 5, kemudian 3 hari kerja setelah itu kita sudah mengumumkan untuk pembayaran tahap pertama, Mbak. Jadi tidak terlalu lama langsung kita bayarkan, Mbak, untuk dana-dana nasabah tahap pertama sudah kita bayarkan gitu. Oke, jadi tenang aja gitu aja, ya. Mbak. Tenang aja sambil nunggu informasi atau pengumuman. Oke, selama itu sudah dijamin oleh LPS, tenang saja. Nanti akan ada informasi selanjutnya. Ya, termasuk misalnya kalau dia harus mencairkan di mana, karena biasanya kita akan menunjuk satu bank pembayar, Mbak. Biasanya sih kita selama ini selalu menunjuk satu bank BUMN yang untuk kita gunakan sebagai bank pembayar ya gitu. Ini termasuk juga pertanyaan berikutnya dari Nugi nih, Pak. BPR ini rentan sekali ditutup ya, seperti tadi kejadian di Solo, Pak. Kenapa ya kira-kira ya BPR ya? Apakah karena bunganya yang cukup tinggi atau bagaimana operasionalnya, Pak? Kalau kita ngelihat bisnis perbankan, Mbak ya, so far selama ini nggak ada bisnis bank atau bank itu yang tutup karena kondisi bisnisnya atau kondisi perekonomiannya nggak ada. Kalaupun ada bank yang sampai ditutup, itu berarti memang benar-benar ada satu masalah mengenai tata kelolanya aja, Mbak. Jadi bukan karena bisnis, jadi tata kelolanya mungkin dari pihak pengurusnya atau pihak mungkin pemiliknya juga. Tapi itu hanya segelintir, Mbak. Artinya tidak terjadi di sebagian besar bank, itu hanya mungkin 1-2 bank aja gitu. Dan itu biasanya langsung dari pihak OJK pun sudah langsung menanganinya gitu. Oke. Jadi menarik juga selama pandemi ini kan juga kita tahu ekonomi bergejolak ya, Pak ya. Nah, ini ada berapa bank yang ditutup, Pak, selama pandemi kemarin? Secara korelasi pandemi tidak ada, Mbak. Artinya kan kalau kita melihat pandemi, bahwa kalau namanya pandemi kemudian kondisi perekonomian turun, kemudian banyak yang tutup, enggak juga. Bahkan tahun lalu itu kita hanya ada 4 bank BPR, Mbak. Itu sedikit. Tahun sebelumnya kalau nggak salah cuma 1 atau 2, Mbak. Jadi itu malah setelah pandemi malah so far kondisinya malah baik. Artinya pandemi itu tidak mempengaruhi bisnis perbankan. Itu tadi ya saya sampaikan, kalaupun ada permasalahan itu bukan karena bisnis banknya, Mbak. Mungkin memang ada tata kelola yang memang kurang benar aja sih. Dan itu tidak terjadi di bank pada umumnya, mungkin hanya ada 1-2 segelintir bank aja gitu. Oke, jadi memang malah aman-aman aja ya, Pak ya. Aman, Pak. Padahal kemarin kita pikirnya ekonomi menurun, ini pasti banyak bank-bank yang kukut nih. Ternyata enggak juga ya. Katanya malah kondisi bank yang kita tangani menurun pada waktu pandemi itu, Pak. Ini artinya apa ya, Pak ya? Ya artinya memang tadi nggak ada kaitannya dengan kondisi pandemi atau kondisi perekonomian. Jadi memang sebenarnya memang masalahnya itu bukan di bisnis perbankannya, meskipun itu BPR sudah kalah bersaing, itu enggak ternyata. Tapi memang ada satu mungkin tadi tata kelola yang memang harus disesuaikan gitu, Pak. Oke. Luar biasa ya. Padahal kita mikirnya kalau secara awam gitu ya, Pak. Wah, pasti ini berdampak ya, ternyata tidak juga gitu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Ana di Cokro Diningratan ya, yang baru saja bergabung. Pak Nur Budi, apakah semua bank di Jogja ini sudah dijamin LPS? Kemudian bagaimana dengan yang menabung di BPR, Pak? Ini nggak apa-apa ya, Pak? Kita ulang lagi informasinya. Terus apakah juga dijamin oleh LPS, Pak?
Ya, nggak hanya di Jogja, Mbak. Seluruh Indonesia pun sudah kita jamin, Mbak. Nah, ini dia Ibu. Jadi nggak cuma yang di Jogja aja, seluruh Indonesia. Atau mungkin masuknya lebih spesifik ke bank BPR yang ada di Jogja mungkin, Pak. Iya, iya. Tadi saya sampaikan semua BPR itu sudah menjadi peserta penjaminan LPS. Mau BPR yang umum atau konvensional atau BPR yang syariah, semua adalah peserta penjaminan LPS. Kalau Ibu mau memastikan ya datang aja ke kantor, itu lihat ada stiker peserta penjaminan LPS gitu. Iya, oke. Itu yang paling gampang ya, Pak, yang dilakukan ya. Ingin memastikan lagi, coba cek di website LPS, masuk ke menu bank peserta penjaminan, ada nggak nama banknya gitu. Iya, oke. Itu memastikan aja, tapi secara umum sih sudah peserta penjaminan itu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, ini menarik juga. Terima kasih untuk Ibu Ratri ya. Kapan ya kira-kira LPS itu menjamin asuransi, mengingat beberapa kali ada asuransi gagal bayar nih masyarakat atau nasabah yang dirugikan nih, Pak? Gimana nih, Pak? Tolong dibantu. Ya, ini ada pekerjaan baru, Mbak, di LPS. Ini amanat undang-undang lagi nih. Jadi tahun lalu undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita kenal undang-undang P2SK itu memberikan satu pekerjaan tambahan buat LPS, yaitu LPS nanti juga menyelenggarakan program penjaminan polis asuransi. Nah, menurut amanat undang-undang tersebut, LPS diberi kesempatan untuk menyiapkan, Mbak. Diberi kesempatan untuk menyiapkan program penjaminan. Jadi kita mulai bikin organisasinya dulu, direktorat yang khusus menangani penjaminan asuransi. Kemudian kita bikin aturannya, regulasinya, kita bikin SOP-nya, kita cari ahlinya semua dulu, Mbak. Karena selama ini kita ahlinya menangani bank gitu. Jadi kita belum punya banyak ahli yang menangani asuransi. Jadi kita cari dulu orang-orang yang bisa menangani asuransi. Nah, menurut undang-undang itu kita diberi kesempatan untuk menyiapkan program penjaminan simpanan itu dan akan mulai efektif nanti tahun 2028, Mbak. Jadi program penjaminan polis asuransi dari LPS akan mulai efektif berjalan nanti tahun 2028. Ini asuransinya asuransi apa, Pak? Karena kan banyak jenis asuransi. Iya. Jadi kalau boleh di-spill karena masih ya karena ini terus terang saya juga belum bisa cerita banyak karena tadi aturannya, regulasinya tuh kami sendiri juga sedang menyusun ini. Jadi belum banyak yang bisa kami ceritakan. Kita masih menyusun aturan-aturannya, kita masih coba konsolidasi dengan otoritas lain, dalam hal ini OJK yang sudah mengawasi asuransi duluan. Kita koordinasi juga dengan industrinya sendiri, dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Kita juga koordinasi juga. Kita sedang menyusun bagaimana aturan mainnya nanti, Mbak. Oke, jadi ini jawabannya adalah segera ya. Segera nanti akan dijamin oleh LPS juga gitu, akan dibantu oleh LPS, tapi detailnya seperti apa nanti tunggu di tahun 2028 ya. Akan di launching nanti ya, Pak Budi ya. Oke, masih dari pertanyaan di WA, Pak. Oh iya, ini tanggapan dari tadi. Wah, baru sekarang, Pak, Bumi Putra saya macet nih, Pak. Curhat nih, Pak. Ya kok baru sekarang sih, Pak, gitu kan. Ini kalau sudah terlanjur seperti ini gimana nih, Pak? Kan juga lagi-lagi nasabah yang dirugikan nih, Pak, masyarakat dirugikan. Iya, karena kami juga belum bisa berbuat banyak karena program penjaminan juga belum efektif. Ya mudah-mudahan kita berharap lah permasalahan itu bisa segera ditangani dengan baik. Mungkin antara nasabah dengan pihak perusahaan asuransi atau dimediasi dengan pihak-pihak lain, masuk dengan otoritas pengawasnya. Mudah-mudahan ada titik terang ya, Pak. Ya, ada solusinya lah nanti. Mudah-mudahan sambil menunggu program penjaminannya kita siapkan gitu. Oke, jadi ini bisa jadi pertimbangan juga ya oleh LPS ya. Beberapa teman-teman yang ternyata harus macet nih, Pak, polis asuransinya nih, Pak. Oke. Kemudian ini masih pertanyaan dari 4550 nomor WA-nya. Ke depan bank itu kan dalam genggaman tangan ya, Pak ya, atau digital itu tadi. Nah, apa yang harus diperhatikan supaya tidak rugi nih karena uang hilang gitu, Pak? Mau nggak mau memang kita harus adaptasi dengan teknologi tadi, Pak. Jadi trennya memang perbankan kita makin istilahnya makin digital ya. Makin digital artinya bahkan sekarang bank-bank besar pun mulai mengurangi kantornya, Pak, mengurangi kantor cabangnya. Karena saya sendiri jarang tuh, sekarang udah hampir nggak pernah ke kantor bank. Yes, karena buka rekening pun sekarang bisa via digital ya, Pak ya. Nggak cuma di ke HP gitu. Nggak cuma ke kantor bank, ke ATM-nya saya udah jarang sekarang. Kalau nggak ngambil tunai nggak. Karena untuk keperluan bayar-bayar udah nggak perlu ke ATM lagi. Betul. Jadi memang trennya seperti itu ya. Artinya yang kita antisipasi adalah
LPS akan menyesuaikan itu, termasuk nanti peraturan-peraturan pasti akan kita sesuaikan. Ya, yang penting adalah tadi nasabah itu tetap memperhatikan mengenai ketentuan penjaminan LPS tadi. Salah satunya mengenai tingkat bunga penjaminan tadi, Pak. Memang ada nih, bukan semua ya, ada bank yang banyak beroperasi dengan layanan digital itu menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan. Artinya nasabah harus tahu nih konsekuensinya kalau dia mengambil produk tersebut. Kalau terjadi sesuatu ya pasti tidak dijamin simpanannya gitu. Itu yang perlu diperhatikan oleh nasabah gitu. Oke. Ini juga pertanyaan menarik yang lainnya nih. Dari mana ya dana yang dipakai oleh LPS untuk membayar dana nasabah yang banknya sudah ditutup nih, Pak? Apakah dari uangnya nasabah itu sendiri yang akhirnya belum bisa dikeluarkan karena banknya tutup, atau gimana nih, Pak? Untuk membayarkan klaim penjaminan sebenarnya sistem program penjaminan LPS itu mirip dengan asuransi. Artinya kalau kita menjamin ya berarti ada premi yang dibayarkan. Yang membayarkan adalah bank, jadi bukan nasabah. Jadi bank peserta penjaminan itu memang ada kewajiban membayarkan premi penjaminannya yang dibayarkan setahun 2 kali tiap semester ya. Itu yang premi itu yang terus kita kumpulkan untuk itu tadi, untuk mengantisipasi kalau terjadi bank-bank yang ditutup tadi, untuk membayarkan klaim nasabah segala macam itu. Oke, itu jadi tiap rekening, Pak, membayarkan preminya atau gimana? Preminya bukan per rekening nasabah, tapi bank. Per banknya? Iya, banknya yang membayarkan. Jadi itu tanggung jawabnya banknya, bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab dari nasabah. Jadi urusan banknya tuh sebagai peserta penjaminan LPS. Ini bedanya tadi program penjaminan dengan asuransi, Pak. Kalau asuransi itu kita membayar premi, kita yang menikmati penjaminannya. Nah, kalau program penjaminan itu yang membayar preminya adalah bank, tapi yang menikmati penjaminan adalah nasabah. Oke. Itu bedanya, Mbak. Oke, siap ya. Ini dia akhirnya clear ya, Star Lovers ya, karena memang banyak pertanyaan yang masuk kan juga. Ini kan hal yang wajar ya, Pak ya, kita pengen tahu juga gitu ya. Termasuk juga ini pertanyaan berikutnya nih, dalam tugasnya sebagai penjamin simpanan, kira-kira ada terobosan atau ide-ide apa aja ya yang dilakukan oleh LPS untuk kedepannya nih, Pak? Kemudian pertanyaan berikutnya, saat sudah ditentukan bank yang ditunjuk untuk klaim, apakah besaran klaimnya 100% sejumlah saldo terakhir, Pak? Kalau misalnya ini case-nya tadi banknya tutup, Pak. Oke, yang terakhir dulu ya. Kalau banknya ditutup terus kita punya saldo, ya kita akan bayarkan sesuai posisi terakhir dengan batas tadi ya, batas penjaminan kita maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Itu kalau kita sebutkan ada batas penjaminan sampai 2 miliar per nasabah per bank, bukan berarti kalau kita punya rekening di atas, misalnya kita punya rekeningnya 2,5 miliar misalnya, yang 2 miliar itu sudah pasti langsung dibayarkan karena itu masuk dalam batas penjamin. Ya, yang 0,5 miliar lagi itu kita ada masih menunggu, karena kita masih melakukan yang namanya, kalau banknya itu tutup berarti kan kita likuidasi nih, kita jual asetnya. Hasil penjualan aset itu nanti salah satunya setelah prioritas yang lain didahulukan nanti adalah untuk pembayaran tadi simpanan yang melebihi tadi. Tapi itu setelah kewajiban lainnya diselesaikan ya, Pak. Artinya yang 2 miliarnya langsung kita bayarkan karena masuk dalam batas penjaminan. Tapi yang 0,5 miliarnya lagi harus menunggu bagaimana hasil likuidasinya nanti, Pak. Oke, bukan berarti kalau misalnya tabungan kita di atas 2 miliar terus tidak dijamin. Tidak dijamin. Enggak, gitu dijamin, ya, Pak ya? Dijamin sampai 2 miliar. Tetap dijamin sampai 2 miliar. Selebihnya nunggu karena yang selebihnya tadi bukan masuk dalam program penjaminan, jadi harus menunggu proses berikutnya. Kita harus menunggu bagaimana hasil likuidasi dari bank tersebut. Oke, dan lagi-lagi itu dalam kurun waktu yang tidak tahu batasnya kapan ya, Pak ya? Ya, kalau tunggu info aja ya, Pak. Kalau soal likuidasi itu macam-macam itu ininya apa yang harus diperhatikan. Memang tidak secepat kalau kita membayarkan klaim gitu. Oke, jadi tunggu informasi lagi begitu ya, Pak ya. Nah, ini pertanyaan yang tadi nih, Pak, yang belum terjawab yang sebelumnya. Dalam tugasnya sebagai penjamin simpanan, kira-kira ada terobosan atau ide apa saja yang dilakukan oleh LPS nih untuk kedepannya? Ini masih tahun 2024 tentunya ya. Ya, terobosannya tentu tadi yang mungkin tadi Star Lover juga
diskusikan juga tadi ya. Memang kita trennya perbankan kita ini akan makin banyak mengenai layanan digital tadi ya. Artinya kan semakin scriptless, makin minim lah dokumen-dokumen itu. Artinya LPS juga akan menyesuaikan. Jadi kayak misalnya untuk pembuktian bahwa saldo rekening kita itu berapa, itu memang harus benar-benar tahu secara digitalnya. Jadi kita punya kemampuan untuk melihat bagaimana sistem yang ada di perbankan tersebut secara digitalnya. Itu salah satu terobosan yang kita lakukan lagi. Kemudian juga ya itu tadi variasi produk perbankan itu kan sekarang makin beragam ya. Termasuk dengan adanya dompet elektronik, istilahnya dompet elektronik. Bahkan ada kartu elektronik, kalau kartu bayar. Nah, itu juga salah satu yang kita perhatikan juga, bagaimana praktek bisnisnya, termasuk karena kalau kita punya dompet elektronik seperti itu, kalau dia masih terafiliasi dengan satu rekening bank tertentu, itu masih dalam penjaminan LPS. Tapi kalau udah lepas dari sistem perbankannya, itu LPS tidak bisa memantau lagi dan itu sudah di luar penjaminan LPS. Oke, jadi memang mengikuti beberapa program-program atau mungkin juga pasti kita akan mengikuti lembaran itu ya, yang dilakukan oleh perbankan juga. Ini pertanyaan menarik Pak dari Pak Surya. Kalau ada rebutan warisan dana di bank yang ditutup, itu gimana langkah LPS ini dalam membantu? Maksudnya mungkin ini ya, intinya ketika bank ditutup kemudian LPS membayarkan klaim penjaminan, ya kita akan membayarkan klaim penjaminan itu kepada nasabah yang berhak sesuai dengan ketentuan perbankannya. Jadi kalau misalnya ini mungkin saya paham nih, misalnya nasabah yang bersangkutan mungkin sudah tidak ada misalnya, ya mungkin ada ahli waris. Kan ada ketentuan perbankannya bahwa ahli waris bisa mengambil dana dari orang tua yang sudah meninggal misalnya. Ada ketentuannya, misalnya melampirkan surat ahli warisnya. Biasanya kalau nggak salah tuh ya, ada misalnya pakai ketetapan dari pihak kelurahan atau bahkan pakai pengadilan agama. Itu kan ada ketentuannya dari perbankan. Jadi sama aja sih, artinya kita akan membayarkan klaim penjaminan kepada nasabah yang berhak sesuai dengan ketentuan perbankannya seperti apa gitu. Oke, ini sudah biasa ya Pak ya kayak gitu jadinya. Saya malah nggak kepikiran, oh iya benar juga ya kalau misalnya ada perebutan kayak gitu gimana. Ya pasti ada sih, case-case seperti itu pasti biasanya ada aja, tapi sedikit lah. Oke, ini masih dari Mas Rudi nih. Makasih ya, pertanyaan banyak banget nih, membantu saya nih. Nasabah digital itu cenderung nggak sempet cetak laporan keuangan bulanan maupun mutasi rekening. Nah, jika ada bugs di database-nya gitu ya, yang menyebabkan database hilang, ini gimana ya langkah LPS nih? Memang itu satu kekhawatiran ya. Tapi ternyata kekhawatiran itu bisa kita antisipasi juga, bahwa yang namanya teknologi digital ternyata masih ada levelingnya, Mbak. Iya, betul. Leveling itu artinya kalau misalnya komputer kita hang, kemudian data loss nih. Menurut kita data loss, tapi menurut ahli IT masih bisa dicari tuh, Mbak. Artinya menurut kita mungkin hilang, tapi ada ahli yang lebih ahli lagi untuk melihat data tersebut. Jadi saya rasa itu bukan permasalahan. Karena memang contohnya tadi, kalau kita laptop kita ya rusak, kemudian data itu hilang, menurut kita dibawa ke servis atau ke ahli, ternyata masih bisa dibalikin lagi tuh datanya ternyata. Artinya sama aja, kalau ada data perbankan yang hilang, menurut kita ternyata sebenarnya masih bisa dicari lagi dengan teknologi dan juga kemampuan dari orang-orang yang memang ahli di situ. Oke, tenang, masih ada ahlinya ya yang akan membantu tadi. Ahli IT kan banyak banget ya, Pak ya. Jadi nanti kita akan minta tolong ke ahli IT ya. Oke, kemudian ini terakhir Pak sebagai closing statement. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Tadi pertanyaan banyak sekali. Terakhir, tips agar simpanan kita ini layak dibayar, kemudian juga tips pengelolaan keuangan juga, dan mungkin juga terakhir mencari informasi terkait dengan LPS ini kemana nih Pak? Oke, yang pertama saya sampaikan mengenai tips untuk menggunakan layanan perbankan ya. Tadi sempat saya sampaikan, kalau kita mau menggunakan layanan perbankan, yaitu sesuaikanlah dengan kebutuhan kita.
Jadi pilih produk atau layanan yang memang itu yang kita butuhkan gitu. Karena kita sering mengeluh nih kalau kita nabung gitu. Oh ini kepotong biaya administrasi lumayan banyak nih, ada kepotong ini itu, ada fee segala macam. Ya kita harus menyesuaikan kita kebutuhannya buat untuk apa. Kalau memang kita kebutuhannya untuk menabung supaya uangnya makin bertambah, ya pilihlah produk yang memang hanya untuk itu, yang simple, tidak banyak fasilitas. Itu biasanya akan biayanya lebih murah atau bahkan tanpa biaya. Tapi memang dia tidak fleksibel, hanya bisa dicairkan dengan buku misalnya. Betul. Tapi memang itu kebutuhan kita memang untuk nabung kan. Tapi kalau kita memang membutuhkan layanan perbankan yang lengkap dengan misalnya bisa bayar ini itu dengan mudah dengan digital, ya kan pasti bank juga butuh ongkos ya untuk membangun aplikasi itu. Pasti ya kalau kita dikenakan biaya administrasi atau ongkos, ya itu konsekuensinya lah gitu. Artinya kan kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita untuk apa. Dan perbankan kita kan banyak dengan beragam produk dan layanan. Jadi sesuaikanlah kebutuhannya kita apa, cari yang memang pas dengan kebutuhan kita apa itu produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menabung, kita diperhatikan ketentuan mengenai penjaminan LPS tadi, yang tadi sempat sampaikan mengenai 3T tadi Pak ya. Termasuk tercatat, artinya ya kita memastikan lah kalau kita memang store ke rekening kita, pastikan masuk. Kemudian dilihat tuh tingkat bunganya melebihi enggak dari tingkat bunga penjaminan dari LPS. Kemudian yang ketiga tadi, jadi nasabah yang baik lah ya. Artinya kita tidak usah ikut-ikutan lah, ikut berbuat curang, berbuat fraud tadi ya, atau bahkan tindak pidana. Itu kan nasabah yang nggak baik. Kalau kita punya kewajiban, ya selesaikanlah kewajiban dengan baik. Kemudian berikutnya, ini secara umum ya, kalau kita mau menggunakan layanan dari jasa keuangan, gunakanlah lembaga keuangan yang memang legal, Mbak. Sering kejadian terutama di daerah-daerah nih, suka ada tawaran-tawaran jasa perbankan. Ceklah itu legalitas dari lembaga tersebut. Ini lembaga legal apa enggak, lembaga yang diawasi oleh otoritas atau enggak, itu perlu diperhatikan itu. Nah, berikutnya tipnya ya, teman-teman silahkan mengikuti program dari LPS melalui media-media yang ada yang dipunyai LPS. Silahkan pantau sosial media LPS, nanti banyak informasi, banyak banyak kuis juga ya Pak. Kuis banyak mengenai saya pernah ikutan tapi nggak dapet. Mengenai pengelolaan keuangan, sering kita ada tamu-tamu dari ahli keuangan, kita sering hadirkan. Ya, ikutilah di sosial media LPS. Kemudian kalau kantor LPS kebetulan kan hanya ada di Jakarta, tapi insya Allah tahun ini kita akan buka kantor perwakilan di 3 kota. Di mana aja itu Pak? Di Medan, di Surabaya, dan di Makassar. Sayangnya Jogja belum. Nantilah. Mungkin nanti ya Pak ya. Berikutnya lah tadi. Ya. Saya kira itu Mbak Widya. Siap. Terima kasih Pak Nur Budiantoro, Kepala Divisi Kesekretarian LPS, sudah berbagi banyak sekali informasi, termasuk juga mengingatkan kita untuk lagi-lagi ya menyesuaikan kebutuhan keuangan kita dengan produk-produk perbankan ya, yang sesuai aja lah ya, nggak usah ngoyo-ngoyo, yang sesuai aja dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa tadi untuk cek juga di website LPS untuk bisa memastikan apakah ini banknya sudah dijamin LPS atau belum, dan termasuk juga harus follow juga ya media sosial dari LPS, karena banyak tips-tips dan juga informasi-informasi seru tentu aja terkait dengan keuangan, dan ada banyak kuisnya juga. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih banyak Mbak Widya. Sama-sama, saya Widya Pradipta pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa.